Bagaimana Suga mengisyaratkan kemungkinan pembubaran BTS sebelum terungkap ke publik? Tahun ini BTS merayakan 10 tahun debut mereka, menandai tonggak sejarah besar dalam karir mereka sebagai grup K-pop. Tapi seperti yang diketahui banyak penggemar, mereka berada di ambang bubar beberapa tahun yang lalu. Itu terjadi pada Mama Award 2018 ketika Jin berbagi dalam pidato penerimaan bahwa grup itu telah mempertimbangkan untuk berpisah pada tahun itu juga. Selama pidato yang penuh emosi, Jin mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat sulit bagi kesehatan mental semua anggota, sehingga menyebabkan pertimbangan yang ekstrim. Tapi syukurlah mereka mampu mengatasinya dan melanjutkan perjalanan. Sangat sulit bagi kami semua secara mental awal tahun ini. Kami bahkan berbicara tentang apakah akan bubar atau tidak dan memikirkannya. Tapi kami menyatukan diri dan aku sangat senang kami dapat menerima penghargaan yang luar biasa. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kami yang telah bekerja sama. Aku sangat berterima kasih kepada anggota kami dan ARMY yang selalu menunjukkan cinta dan dukungan mereka. Terima kasih, kata Jin dalam pidato Mama 2018. Insiden itu kemudian dibahas oleh anggota BTS tersebut dalam beberapa kesempatan dan diangkat kembali secara detail dalam film dokumenter baru mereka, BTS Monument Beyond the Star. Suga khususnya menyamakan situasi ini dengan hubungan romantis yang ditakdirkan untuk berakhir, tapi tidak ada pihak yang ingin menjadi orang jahat kalau melakukannya terlebih dahulu. Kami pada akhirnya harus membuat pilihan, kata Suga, menambahkan bahwa ketakutan yang sama akan menjadi orang jahat menghambat mereka semua. Klip itu langsung mengingatkan banyak orang pada lagunya Trivia Seesaw, di mana dia mengatakan sesuatu yang hampir kata demi kata. Awalnya saat lagunya dirilis, bagi banyak orang terdengar seperti kisah pasangan romantis, tapi baru sekarang ARMY menyadari bahwa itu adalah sindiran langsung terhadap hubungan BTS pada saat itu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang kesulitan grup ini sampai akhir bulan November ketika Jin menyebutkannya di Mama, Suga sebenarnya telah mengungkapkannya beberapa bulan yang lalu sebelumnya. Penemuan baru ini juga menambah emosi seputar penampilan live Suga Seesaw selama tur solonya. Bertentangan dengan pengaturan Tour Love Yourself, Suga membawakan versi lagu yang sangat sederhana selama The Day Tour dengan gitar akustik. Tapi gitar itu dihiasi dengan tanda tangan dan pesan dari seluruh anggota BTS. Sebelumnya, Jin juga menyebutkan lagu yang hampir mengakhiri BTS tepat sebelum karir mereka melesat. Perjalanan panjang BTS menuju puncak nyaris berakhir sebelum waktunya karena comeback yang tidak sesuai ekspektasi. Dalam film dokumenter grup BTS Monument Beyond the Star, RM mengungkapkan bahwa mereka sangat menikmati kesuksesan Boy in Love dan ingin mengklaim kemenangan dengan comeback mereka berikutnya. Ada begitu banyak tekanan sehingga dia merasa perusahaan akan terkena dampak negatif kalau hal ini tidak berjalan dengan baik. Ketakutan itu menjadi kenyataan. BTS tidak memenangkan tempat pertama dengan Danger, membuat mereka semakin kesal. Lagu itu meninggalkan tangga lagu dalam sehari. Ini adalah situasi yang merugikan bagi grup dan perusahaan. Jin berkata, saat kami anjlok dengan Danger setelah Boy in Love, perusahaan juga mengalami kesulitan keuangan. Rentetan kejadian naas itu nyaris menandai akhir perjalanan BTS. Jin menceritakan perasaan mereka saat itu. Rasanya ini adalah akhir bagi kami. Mau tak mau mereka membandingkan diri mereka dengan grup lain dan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk meraih juara pertama. Selain mengalami burnout dan merasa tidak sabar untuk sukses, para anggota juga merasa frustasi dan terlibat banyak pertengkaran. Sedikit yang mereka tahu, waktu mereka untuk bersinar akan menjadi lebih cepat dari yang mereka kira. Semuanya berubah total dengan comeback mereka berikutnya. Mereka memenangkan pengalaman dan perasaan itu ke dalam The Most Beautiful Moment in Life Part 1 dan meraih kemenangan pertama yang telah mereka upayakan. Kalau mereka menyerah karena Danger, mereka akan kehilangan kesempatan untuk meraih medali emas dengan I Need You dan menjadi legenda hidup seperti sekarang. Yang kedua, outlet media melaporkan peristiwa penting tahun 2023 yang berpusat di sekitar Jimin. Jimin mengalami tahun yang luar biasa besar pada tahun 2023. Ini tidak hanya dalam karir musiknya, tetapi juga di bidang lain seperti fashion mewah dan film. Musik, film, dan fashion merupakan salah satu industri terbesar, terpopuler, dan paling menguntungkan secara global. Semuanya dijalankan oleh individu-individu yang sangat terhormat dan terkemuka dengan pengaruh global yang besar, dan Jimin adalah nama terkemuka yang terlibat dalam ketiga bidang tersebut tahun ini.
Di bidang musik, pada tahun ia secara resmi melakukan debut solonya. Jimin menjadi pembuat sejarah dengan mencapai debut streaming terbesar untuk lagu solo Korea manapun di beberapa dari 10 pasar musik terbesar di seluruh dunia, dan kemudian mencatatkan debut penjualan terbesar untuk lagu tersebut. Solois Korea manapun yang masuk dalam 2 pasar musik terbesar secara global, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Selain itu, ia menjadi solois Korea pertama yang mencapai nomor 1 di tanggal lagu Spotify Global Daily Top Songs dan tanggal lagu Billboard Hot 100 dan Artist 100. Faktanya, ia tetap menjadi satu-satunya solois Korea yang mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan lagu Korea, dan satu-satunya yang pernah diduduki peringkat 1 di Artist 100 baik di Amerika Serikat dan di Jepang. Ia juga menjadi artis pertama di dunia yang beberapa lagunya mencapai nomor 1 di iTunes di 119 negara yang tersedia. Kesuksesan semacam ini membuatnya menjadi berita utama di media terkemuka domestik dan internasional, menjadikannya sorotan besar di tahun 2023. Industri hiburan Korea bahkan menyaksikan lonjakan besar-besaran saham di keempat perusahaan hiburan terbesar di negara itu setelah sejarah prestasi Jimin. The New York Times memberinya perhatian khusus dalam kompilasi 20 hal yang terjadi untuk pertama kalinya tahun 2023. Di bidang fashion mewah, Jimin menjadi global brand ambassador untuk 2 merek mewah terbesar dan terpopuler, yaitu Dior dan Tiffany & Co. Pengumuman hari kedua kemitraan ini membuat dunia menjadi heboh, begitu pula dampak yang dirasakan Jimin selama ia menghadiri acara merek-merek tersebut di Paris dan di New York. Selain itu, saham dia melonjak ke titik tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, dan internet heboh membahas bagaimana Jimin menjadi duta global Asia pertama dan merek mewah Perancis nomor 1 dan merek perhiasan mewah nomor 1. Pengumuman Jimin sebagai wajah dari koleksi musim semi 2024 Dior dan koleksi musim gugur Tiffany sama-sama menciptakan kehebohan besar, dan para penggemar tidak bisa berhenti kagum dengan besarnya skala kampanye global Dior yang dimotori oleh Jimin. Karena semua alasan ini dan banyak lagi, majalah mewah pria August Man menempatkan kedua kolaborasi fashion ini di antara 10 kolaborasi fashion terbaik tahun 2023 yang mendefinisikan ulang gaya. Meskipun ia selalu menjadi ikon fashion karena telah direkrut ke dalam kelas Dove 2019 karena selera fashionnya yang sempurna dan unik, pengaruh Jimin dalam dunia fashion mewah benar-benar terasa dan dialami tahun ini, menjadikannya salah satu dari momen mode terbesar di dunia yang patut disebutkan tahun ini. Terakhir, dalam film, Jimin selalu menjadi favorit banyak aktor, aktris, dan sutradara papan atas di Hollywood, dan fakta bahwa momen viral terbesar tahun ini terjadi berkat dirinya bukanlah monumen yang aneh, tapi tetap sangat menarik bagi penggemar Jimin. Melalui akun SNS resmi film Barbie, Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling. Dari film tersebut, ia menduduki peringkat film terbesar dan terlaris tahun 2023 di Hollywood, mengirimkan pesan video ke Jimin di mana dia menawarinya sebuah gitar yang dia sebut sebagai barang miliknya yang paling berharga, sesuai dengan Ken Code. Karena telah menggunakan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan Jimin sebelumnya dalam MV BTS, Jimin kemudian membalas dengan pesan videonya sendiri kepada Ken, mengatakan bahwa dia sudah menerima gitar itu. Para penggemar sangat senang atas interaksi ini karena Jimin telah menyatakan sebelumnya bahwa dia adalah penggemar berat salah satu film lama Ryan, The Notebook, dan telah menontonnya berkali-kali. Hal ini meningkatkan kegembiraan di kalangan penggemar ketika mereka berbicara tentang mimpi yang menjadi kenyataan dengan diskusi yang mengambil alih semua tren teratas di berbagai platform media sosial dan menjadi berita utama dalam publikasi oleh berbagai media internasional. Film terbesar di dunia dengan banyak publisitas berhasil menjadi lebih populer dan mendapatkan momen viral berkat Jimin. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Adweek mencantumkan interaksi ini sebagai penggunaan selebriti dalam aktivitas pengalaman terbaik tahun 2023. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.